Padahal Persib Bandung tuh lagi bagus-bagusnya. Kok malah cuci gudang sih? Kalau gini kayaknya nggak akan juara deh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Jelas, ini satu kejutan yang sangat luar biasa ya, terutama bagi bobotoh Persib Bandung, karena akhirnya Persib Bandung memutuskan untuk cuci gudang. Banyak pemain yang akhirnya keluar dan banyak juga pemain, nggak banyak sih, ada 2 pemain yang masuk gitu. Yang pertama, Levi Madinda. Ini udah jauh-jauh hari sih sebenarnya Persib Bandung juga dan para bobotoh jelas tahu ya apakah Levi Madinda ini akan terus bersama Persib Bandung atau enggak. Dan akhirnya ternyata Levi Madinda harus berpisah dengan Persib Bandung karena memang kontraknya itu hanya sebatas pinjaman. Ini nggak tahu nih apakah karena JDT akhirnya membutuhkan seorang Levi Madinda karena dilihat performanya bagus bersama Persib Bandung, membawa Persib Bandung dari peringkat bawah akhirnya ada di papan atas sekarang. Atau memang Coach Bojan Hodak mempunyai pilihan lain, alternatif lain. Madinda nggak mau, Del Pino nggak mau, dan sekarang Persib Bandung ngambil Beltram kan, pemain yang memang kontraknya nggak terlalu lama, baru 6 bulan. Mungkin akan dicoba dulu ya, karena memang dia mempunyai riwayat penyakit, dan saya juga baca-baca di beberapa media sosial katanya dia itu sempat nggak punya klub gitu, datang ke Persib Bandung sekarang. Nah, juga ada penjaga gawang baru. Ini sebenarnya rekan dari Daisuke Sato ya, dan yang akan bersaing dengan Teja Pakualam. Memang ini juga cukup mengejutkan. Di sisi lain bisa hal yang negatif, di sisi lain hal yang positif. Jika dilihat dari sisi positifnya, mungkin bagi saya memang penjaga gawang Persib Bandung ini tidak merata. Kita tahu yang paling bagus hanyalah Teja Pakualam. Ketika Teja Pakualam ini cedera, apalagi Teja Pakualam memang mempunyai riwayat cedera yang lumayan sering bersama Persib Bandung, tidak ada pelapis Teja yang bisa dibilang mumpuni. Itu juga belum bisa dikatakan cukup lah gitu untuk bisa mendekati Teja Pakualam. Nah mungkin inilah yang menjadi pertimbangan dari tim kepelatihan Persib Bandung untuk mengambil penjaga gawang baru yang entah nggak tahu nih apakah yang menjadi penjaga gawang utamanya tetap Teja Pakualam atau pemain baru ini yang didatangkan dari Kuala Lumpur FC. Menurut kalian siapa yang lebih layak, Teja atau penjaga gawang baru asal Filipina ini? Tetapi nih, di sisi nggak baiknya mungkin ini akan jadi sisi persaingan yang mungkin agak kurang sehat ya. Kenapa? Karena penjaga gawang ini Persib Bandung ini banyak banget. Kemungkinan akan ada yang dilepas juga sepertinya penjaga gawang Persib Bandung. Dan juga Teja memang lagi bagus-bagusnya. Itu yang mungkin jadi semacam pertanyaan bagi para pendukung Persib Bandung, kok bisa ngambil penjaga gawang padahal Teja lagi bagus-bagusnya, seolah-olah Persib Bandung itu udah nggak butuh lah penjaga gawang karena ada Teja. Tetapi mungkin pertimbangannya yang tadi, jika seandainya Teja cedera, ada pelapisnya yang benar mumpuni, seenggaknya sama atau mungkin melebihi seorang Teja Pakualam, penjaga gawang pertama Persib Bandung. Dan juga datangnya 2 pemain asing Persib yang baru ini jelas akan membuat 1 slot pemain asing Persib Bandung hilang. Karena Persib Bandung sekarang mempunyai 8 pemain asing, mungkin 9 jika dihitung dengan Delvino. Tetapi Delvino saya yakin udah jelas juga dia entah akan keluar dari Persib Bandung, tapi nggak tahu dipinjamkan, nggak tahu memang dijual. Kenapa? Karena posisi playmaker udah jelas, udah ada pemain baru. Saya yakin akan hilang gitu. Kecuali ada pemain asing lain juga yang akan dikeluarkan oleh Persib Bandung. Tetapi juga yang belum diumumkan ya, saat video ini tampil belum diumumkan. Tapi saya yakin kemungkinan mengerucut kepada Daisuke Sato. Karena yang pertama posisi di wingback kiri Persib ini banyak banget. Ada Edo, ada Jalnando, ada Rizaldi Hehanusa juga, dan ada Sato juga. Jadi kemungkinan Daisuke Sato akan pergi. Kontraknya sebenarnya masih panjang karena waktu itu diperpanjang kontrak yang cukup panjang saat di era Coach Sulis Mela karena memang performanya yang bagus Daisuke Sato ini, dan sekarang pun bagi saya tidak jelek-jelek amat sih. Daisuke Sato masih pantas ada menjadi pemain 11 pertama di Persib Bandung. Tetapi ya selera pelatih beda-beda lah ya teman-teman. Mungkin sekarang Rizaldi juga udah mulai bagus sehingga Daisuke Sato sedikit agak tersisihkan. Kemungkinan akan dipinjamkan kalau menurut saya Daisuke Sato karena sekarang Persib punya Nick Kuiper, Alberto, penjaga gawang yang baru, pemain playmaker yang baru, Beltram, ada Ciro, ada DDS juga. Sehingga Del Pino dan Daisuke Sato otomatis harus out.
Dan juga ada beberapa seperti Robby Darwish dipinjamkan. Mungkin ini juga akan memberikan jam terbang yang lebih baik kepada Robby Darwish, karena Robby Darwish di era Coach Bojan Hodak ini memang udah jarang tampil. Berbeda saat di zaman Coach Luis Milla dan Coach Robert. Sedikitnya ada lah gitu diberikan kepercayaan dalam permainan. Dan juga kesayangan Bobotoh kembali, Hen is back. Dan juga Preds Butuan. Ini memang menjadi hal yang banyak dikritik sih oleh sepak bola Indonesia, mungkin bukan untuk sepak bola Persib Bandung banget juga semua, tapi karena sistem kontrak yang ternyata bisa hilang oleh surat tugas. Preds Butuan pindah tugas sebagai TNI ke kampung halamannya, dan dia akan sementara dia masih ingin menjadi pemain sepak bola sehingga dia harus pindah. Dan juga mungkin yang paling fenomenal, Putu Gede yang ternyata harus kembali ke Bayangkara juga karena surat tugas. Bagi saya ini jelas kerugian bagi Persib. Mungkin pemain yang datang sekarang pun bisa dibilang tidak kalah berkualitas dengan para pemain yang pergi. Tetapi masalahnya adalah chemistry. Chemistry Persib Bandung sekarang sedang bagus. Chemistry Persib Bandung sedang luar biasa. Karena untuk menjadi sebuah tim yang hebat itu bukan masalah pemainnya yang bagus semua, bukan. Tapi chemistry yang ada di dalam sebuah tim juga itu sangat menentukan apakah tim itu akan menjadi tim yang bagus atau enggak. Dan Persib Bandung sekarang lagi bagus-bagusnya nih. Bahkan yang terdekat kan udah melibas Dewa 5-1. Ini kan luar biasa banget gitu. Sementara sekarang Persib Bandung malah cuci gudang habis-habisan. Saya nggak tahu nih, mungkin kalau Putu dan Preds ya itu memang nggak bisa ditolak mungkin lah sama Persib ya, karena itu bisa dibilang tugas negara gitu. Tapi ini nih, Lepi harus keluar. Del Pino juga harus kemungkinan akan keluar, walaupun sekarang belum diumumkannya, tapi saya yakin harus keluar. Daisuke Sukistato juga saya yakin akan keluar juga ya, jika melihat dari hasil analisis saya tadi. Dan pemain-pemain yang masuk ke Persib Bandung juga terutama playmaker di lini tengah ini pemain bagus sebenarnya, tetapi ada riwayat cedera dan belum punya tim sebelumnya, sehingga menjadikan pemain ini memberikan keraguan kepada Bobotoh. Dan itu tadi, chemistry yang harus segera cepat beradaptasi bagi para pemain baru, dan juga pemain-pemain yang hilang harus diisi dengan pos-pos yang memang sudah disiapkan alternatif oleh para pelatih Persib Bandung. Jelas ini akan mengganggu perjalanan Persib Bandung menuju jalur juara, karena Persib Bandung sedang bagus banget sekarang, sementara pemain banyak yang keluar dan ada pemain yang berganti, sehingga chemistry yang ada dalam sebuah tim akan berubah lagi, kecuali para pemain dan para pelatih cepat beradaptasi untuk mengembalikan Persib Bandung ke jalur juara itu minimal tetap bahkan lebih bagus. Tapi ini sangat layak untuk ditunggu ya teman-teman. Assalamualaikum.